Pada setiap awal perkenalan, seseorang pasti akan merasakan hal-hal yang membuat mereka kurang nyaman. Hal ini sering terjadi karena banyak sesuatu yang belum diketahui satu sama lain. Kejadian ini kerap dirasakan oleh orang-orang yang berkomunikasi melalui telepon maupun berkomunikasi secara langsung. Kemudian, dari buku yang saya baca, Berger berfokus pada predictabilitas sebagai kebalikan dari ketidakpastian, yaitu as the ability of persons to predict which alternative or alternative are likely to occur next decreases uncertainty increases. Yang artinya, ketika kemampuan orang dalam memprediksi alternatif yang akan terjadi selanjutnya menurun, ketidakpastian itu akan meningkat. Heider atau bapak teori atribusi percaya bahwa kita secara konstan menarik kesimpulan tentang mengapa sih orang itu melakukan apa yang mereka lakukan. Ada dua tipe jenis ketidakpastian yang kamu hadapi saat bertemu orang pertama kali. Ini tuh karena kamu itu nggak yakin apa yang akan kamu lakukan. Nah, ada dua level dalam ketidakpastian itu, yaitu yang pertama, behavior uncertainty, atau berkenaan dengan luasnya perilaku yang dapat diprediksi dalam situasi yang diberikan. Kayak semisal, haruskah kamu jabat tangan? Siapa yang akan bayar? Kalau dia bawa peliharaan, haruskah kamu mengelus peliharaannya? Jadi, kebanyakan orang dalam situasi ini mementingkan sopan santunnya. Terus yang kedua itu ada cognitive uncertainty, yaitu merupakan tingkatan ketidakpastian yang diasosiasikan dengan keyakinan dan sikap. Kalau yang ini fokus sama pertanyaan kognitif buat kamu menemukan siapa sih orang lain sebagai individu yang unik. Kayak semisal nih, apa yang membuat dia senang, sedih, apa yang disukai dari pekerjaannya, dia punya teman lain nggak ya? Saat kamu pertama kali ketemu sama orang, kamu itu pasti memunculkan sifat dan karakteristik yang potensial. Jadi, saat kalian dalam situasi ini, biasanya kalian akan melontarkan pertanyaan yang seperti itu. Materi yang selanjutnya yaitu aksioma teori pengurangan ketidakpastian. Berger mengajukan serangkaian aksioma untuk menjelaskan hubungan antara konsep utamanya tentang ketidakpastian. Aksioma ini dianggap sebagai kebenaran yang terbukti dengan pernyataan itu sendiri tanpa memerlukan bukti tambahan. Teori pengurangan ketidakpastian adalah teori yang bersifat aksiomatik. Berger dan Calabrese menyimpulkan bahwa hubungan sebab akibat harus dinyatakan dalam bentuk aksioma. Teori ketidakpastian memiliki 8 aksioma. Aksioma yang pertama yaitu komunikasi verbal. Ketika komunikasi verbal meningkat, ketidakpastian akan berkurang. Hal ini menegaskan bahwa hubungan terbalik atau negatif antara ketidakpastian dan komunikasi verbal. Teori ini menyatakan bahwa jika mereka berbicara lebih banyak satu sama lain, mereka akan menjadi lebih yakin tentang satu sama lain. Aksioma yang kedua yaitu kehangatan nonverbal. Peningkatan ekspresi afiliatif nonverbal pada interaksi awal akan mengurangi ketidakpastian. Ketika seseorang mengekspresikan diri mereka satu sama lain dengan cara nonverbal yang hangat, mereka akan semakin yakin tentang satu sama lain. Dan ketika mereka melakukan hal ini, mereka akan meningkatkan afiliasi nonverbal mereka satu sama lain. Mereka mungkin lebih bersemangat atau mereka mungkin terlibat dalam kontak mata yang lebih lama. Aksioma yang ketiga yaitu pencarian informasi. Tingkat ketidakpastian yang tinggi menyebabkan peningkatan perilaku pencarian informasi. Ketika tingkat ketidakpastian menurun, perilaku pencarian informasi juga menurun. Aksioma ini menetapkan hubungan positif antara kedua konsep tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang akan mengajukan pertanyaan dan terlibat dalam pencarian informasi selama dia merasa tidak yakin. Semakin dia merasa yakin, semakin sedikit pencarian informasi yang akan dia lakukan. Aksioma yang keempat yaitu pengungkapan diri. Meningkatnya ketidakpastian menyebabkan penurunan pengungkapan diri secara pribadi. Aksioma ini menunjukkan hubungan negatif antara ketidakpastian dan tingkat keintiman. Karena ketidakpastian relatif tinggi pada seorang, mereka terlibat dalam obrolan ringan tanpa pengungkapan diri yang nyata. Contohnya yaitu ketika kita ingin bercerita atau curhat kepada teman kita,
kita pasti akan memilih teman yang kita sudah yakini atau kita yang percaya. Namun, jika kita tidak yakin dengan orang tersebut, kita hanya ngobrol seperlunya saja. Selanjutnya yaitu aksioma yang kelima, yaitu timbal balik. Tingkat ketidakpastian yang tinggi menghasilkan tingkat timbal balik yang tinggi. Tingkat ketidakpastian yang rendah menghasilkan timbal balik yang rendah. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Selama seseorang saat berkomunikasi tetap tidak yakin tentang satu sama lain, mereka akan cenderung meniru perilaku satu sama lain. Timbal balik menunjukkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pertemuan awal ini akan cenderung mencerminkan satu sama lain perilaku komunikasi satu sama lain. Selanjutnya yaitu aksioma yang keenam, yaitu kesamaan. Kesamaan di antara orang-orang mengurangi ketidakpastian, sedangkan ketidaksamaan meningkatkan ketidakpastian. Aksioma ini menyatakan hubungan negatif. Karena seseorang sama-sama mahasiswa di UNESA, mereka mungkin memiliki kesamaan yang mengurangi beberapa ketidakpastian tentang satu sama lain. Namun, mereka berbeda jenis kelamin dan memiliki jurusan yang berbeda. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian mereka. Selanjutnya yaitu aksioma yang ketujuh, yaitu menyukai. Peningkatan tingkat ketidakpastian menghasilkan penurunan kesukaan. Penurunan ketidakpastian menghasilkan peningkatan kesukaan. Hal ini menunjukkan hubungan negatif. Ketika seseorang mengurangi ketidakpastian mereka biasanya akan meningkatkan rasa suka satu sama lain. Jika mereka terus merasa tidak yakin tentang satu sama lain, mereka mungkin tidak akan terlalu menyukai satu sama lain. Aksioma yang ke-8 yaitu jaringan bersama. Jaringan komunikasi bersama mengurangi ketidakpastian, sementara jaringan bersama meningkatkan ketidakpastian ini. Aksioma ini sebenarnya bukan dari teori asli Berger, tetapi gagasannya memicu penelitian ekstensif oleh para sarjana komunikasi lainnya yang segera memindahkan teori ketidakpastian di luar batas-batas dua orang asing yang bertemu untuk pertama kalinya. Setelah mempelajari 8 aksioma, Nggak salah kalau kita menggabungkan dua di antaranya untuk menghasilkan wawasan tambahan. Aksioma yang digabungkan menghasilkan kesimpulan yang terelakkan. Biasanya sih dimasukkan ke dalam pola, jika A plus B dan B plus C, maka A plus C. Kemudian, Berger menghasilkan 28 teorema seperti grafik ini. tanda plus menunjukkan bahwa variabel naik atau turun bersamaan. Tanda minus menunjukkan satu variabel naik maka lainnya turun. Contohnya, akankah aksiom 2 nonverbal warmth meningkat seiring dengan self-disclosure-nya? Nah, bisa dilihat di teorema 7 yang menghasilkan hasilnya itu positif. Berarti, jika satu aksioma naik, maka aksioma yang satunya juga naik. Sementara, kalau kita mendapat teorema yang berhasil negatif, jika satu aksioma naik, maka aksioma yang lain menurun. Dari penelitian Malcolm Parks, teman baik yang memiliki jaringan sosial tumpang tindih lebih sering berkomunikasi satu sama lain dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki koneksi tersebut. Nah, selanjutnya ada message plans to cope with uncertain responses. Setelah memperkenalkan teori pengurangan ketidakpastian, akhirnya Berger mengalihkan fokus pada proses berpikir seseorang untuk menghasilkan suatu pesan yang diucapkan. Nah, menurut Berger, rencana adalah representasi mental dari urutan tindakan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Lalu, ia menyimpulkan sebagian besar interaksi sosial itu digerakkan oleh tujuan, yaitu kita memiliki alasan untuk mengatakan apa yang kita ucapkan. Dan ia percaya jika individu akan terus-menerus membuat rencana untuk membantu tindakan sosial mereka atau untuk mengatasi ketidakpastian yang sudah terjadi. Nah, ada juga strategi-strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, ada strategi mencari informasi. Di dalam strategi ini, kita bisa menggunakan 3 pendekatan yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu dengan cara pasif atau kita mengamati sesuatu dari jauh. Yang kedua ada aktif, kita bisa melibatkan pihak ketiga. Ya, yang terakhir kita bisa menggunakan cara interaktif atau kita bisa berkomunikasi secara langsung. Terus ada strategi yang kedua yaitu memilih kompleksitas rencana. Di sini kompleksitas rencana itu dinilai dengan 2 cara. Yang pertama ada kerincian rencana, yang kedua jumlah rencana cadangan yang dibuat.
Strategi yang ketiga, yaitu perlindungan diri. Perlindungan diri di sini itu bisa seperti mengambil sikap yang tegas, humor, atau menggunakan kata-kata yang ambigu agar mencegah potensi malu atau juga penolakan komunikasi. Nah, strategi yang terakhir yaitu hipotesis hierarki. Jika terjadi suatu kegagalan, Berger menyatakan bahwa ketika seseorang digagalkan dalam usahanya untuk mencapai tujuan, kecenderungan pertama mereka adalah mengubah elemen-elemen yang lebih rendah dalam pesan mereka. Maksudnya mengubah elemen-elemen itu seperti apa sih? Nah, bisa seperti mengulangi pesan dengan nada yang tegas, namun strategi yang terakhir ini jarang berhasil ya. Relational turbulence theory adalah situasi di mana hubungan seseorang dengan orang lain terganggu. Line mengatakan bahwa gangguan ini kerap terjadi pada hubungan romantis. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat dan juga hal-hal yang mengganggu lainnya. Perbedaan pendapat dan juga gangguan lainnya menyebabkan pertengkaran dan juga perselisihan dalam sebuah hubungan. Maka dari itu, untuk menyelesaikan sebuah gangguan, maka dibutuhkan obrolan, perbincangan, dan juga diskusi oleh orang-orang yang bersangkutan.